Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi sama aku Anissa Sarani dari kelas 12 IPS 1. Hari ini aku bakal ngajak kalian ngobrol nih bareng dua temen aku yang lainnya. Yang pertama ada Sarla dan Salma. Halo Sarla, Salma. Udah hadir nih. Hai, halo. Hai. Udah lama Kabar? banget ya nggak ketemu. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah aku baik. Sama Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah kan dijanjinya sama sekolah cuma libur 2 minggu. Tapi ternyata berbulan-bulan, guys. Iya bener banget. Kayaknya tuh 2020 isinya cuma Januari, Februari pandemi ya nggak sih? Iya, benar-benar banget. Ya karena sepanjang 2020 ini kita tuh kebanyakan kayak di rumah terus, kayak kerja di rumah, sekolah juga kita di rumah gitu kan. Ibadah Pasti di kan, rumah. iya pasti kayak segala kegiatan kita lakuin dari rumah. Ada nggak sih yang kalian rasain gitu kayak dampak tersendiri buat kalian? Mungkin dari Sarla dulu. Dampaknya ya. Dampaknya tuh kayak lebih belajar sih ya, karena kan kita kan sebagai pelajar gitu kan. Semuanya dilakukan secara online gitu. Awalnya ngerasa seneng nggak sih teman-teman kayak, wah gitu, libur 2 minggu, ternyata itu adalah kebohongan Iya terbesar bener di tahun banget. 2020. Benar. Lama-lama semakin gila ya. Enggak, Aduh, tapi gila. seru sih. eh Pemerintah, guru, murid semuanya tuh mempunyai struggle yang sama, kita survive bareng-bareng karena kan nggak mau nggak ada yang mau hal ini terjadi gitu. Jadinya menurutku kita semua udah hebat sih, udah bisa bertahan sampai detik ini, sampai di akhir tahun 2020 ini. Menurut aku kalian udah hebat. Iya pasti banyak banget ya kan kayak dampak-dampaknya mungkin dari sekolah juga. Kalau menurut Salma gimana tuh dampaknya? Kalau gue tuh pertama kali tahu libur. Gue pertama kali tuh sekolah tuh nggak ngasih tahu dulu kan kalau kita bakalan libur. Ya Gue baru gimana? tahu tuh dari Instagram dulu. Terus habis itu kayak gue berandai-andai ini Mansur libur gak ya, bakal dikasih libur gak ya gitu. Terus ternyata dikeluarin libur 2 minggu itu seneng banget dong karena sebelumnya kita habis libur juga kan, habis Ya libur benar. beberapa Kayak minggu berpanjang juga. liburnya. Terus tiba-tiba oh libur 2 minggu tanpa tugas tanpa apapun, terus tiba-tiba kayak lama-lama bosen juga, lama-lama nggak ada yang masuk pelajarannya. Terus Bener sih. uang jajan jadi kepotong atau bahkan nggak dikasih. Terus tiba-tiba yang paling sedih itu puasa di rumah, nggak bisa kemana-mana. Biasanya kita Kita sabar ya. ada acara di sekolah, tiba-tiba nggak ada. Kayak sedih juga sih, kangen ketemu guru-guru, belajar langsung. Kayak emang bener-bener berdampak banget. Jadi kayak kita nggak bisa nyalahin pemerintah juga. Kita nggak bisa ngebanding-bandingin negara kita sendiri sama negara-negara lain karena kan pasti penanganannya berbeda-beda, case-nya juga pasti berbeda-beda. Jadi menurut gue sekarang kayak bersyukur aja sih kita masih dikasih sehat sampai akhir tahun kayak gini gitu. Mudah-mudahan tetap sehat terus sampai pandeminya kelar. Ya sih. Tapi Kalian kangen nggak? kenapa tuh kenapa? Kalian tahun lalu ingat gak sih waktu kita sholat sholat duha, terus tadarus bareng di Iya, iya. lapangan? Tahun ini tuh nggak bisa ngelaksanain itu, dan adik kelas kita kelas 10 yang baru masuk juga nggak bisa merasakan hal itu gitu loh. Iya sih. So, Jadi bersosialisasi itu kurang nggak sih? Iya. bener banget gitu. Jadi Tapi kan jadi kita nggak bisa kenal sama adik kelas, Iya. sama mungkin kalau ada guru baru atau apa kan kita jadi gak ada yang tahu. oh iya bener. Lanjut. Kalau tadi kan Salma tuh sempet nyinggung tuh bosen gitu. Kalau misalkan aku sendiri ya, misalnya kalau bosen nih kayak belajar lagi, laptop lagi, HP lagi gitu kan. Belajar lagi, laptop lagi, HP lagi gitu kan. Kalau aku sendiri kan ngelampiasinnya karena suka nonton mungkin ya. Jadi nonton drama segala macem, nonton gitu kan. Kalau kalian sendiri punya cara nggak sih buat apa ya ngilangin rasa bosan itu? Coba Sharla Oke, dulu. oke. Boleh deh dari Sarla boleh atau Sarla. Kalau aku sih pas awal pandemi emang suka banget nonton gitu kan. Cuman pas pandemi gini kayak
saking banyaknya, saking seringnya nonton gitu, lama-lama jadi bosen nonton gak sih? Dan akhirnya kayak cuma ini aja, scroll Twitter. Berarti aku lagi scroll Twitter sekarang. Nih aku lagi buka laptop dan isinya tuh Twitter aku. Kalau Mantap ya. kalau misalnya enggak, jangan. Terus kalau misalnya cuma tidur-tiduran aja, tapi sekarang kan kita udah kelas 12 ya. Kita harus mempersiapkan untuk ujian SBMPTN, jadinya ya belajar, kalau misalnya bosen ya belajar, kalau enggak nyicil-nyicil tugas gitu. Ya sih, kelas 12 tuh udah kayak masa-masa akhir gitu gak sih? Dan sedih banget gak sih kita di masa-masa terakhir ini kita nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman kita lagi gitu. Iya benar. Benar-benar. Terus banyak juga kayak acara-acara yang akhirnya ketunda bahkan nggak jadi. Bener banget. Yang udah kita disiapin dari kelas 11 gitu kan. Oh, Iya. harus ini, tapi gara-gara pandemi jadi nggak jadi. Kalau Salma gimana tuh caranya buat ngatasin kebosanan? Kalau gue awal-awal emang sama kayak Sharla gitu, emang suka nonton kan. Jadi kayak maraton drakor-drakor yang belum sempet gue tonton Iya, bener kemarin-kemarin. Sampai kayak tiba-tiba bosen banget nonton drakor lagi, ini lagi, itu lagi. Dan karena aku suka K-pop ya, akhirnya aku nonton variety show. Tapi pasti lama-lama bakal ada titik bosennya gitu loh. Tapi kita Iya kayak benar-benar. cari lagi lah, biar nggak bosen ngapain ya. Mungkin scroll TikTok atau Instagram, bener juga tadi Twitter. Karena nggak semua berita yang ada di TV itu dimunculin semua gitu, kayak yang ada di sekitar kita tuh nggak semuanya dimunculin di TV. Jadi kita nggak Iya. tahu. Apalagi kita jarang nonton TV kan, ya kan? Iya. Selalu pakai HP. Iya, merhatiinnya trending di Twitter. Pasti itu menurut aku lumayan ngebantu sih nontonin TikTok. Tapi TikTok tuh nggak terus-terusan yang negatif, yang terus joget-joget. Nggak, banyak banget tips and tricks gitu di TikTok. Kayak misalnya belajar cara nyatet yang bagus, atau kayak dekor-dekor gitu, itu menurut aku berguna juga sih di TikTok. Iya. Kan tadi kan katanya TikTok ya. Kalau aku sendiri sih emang nggak pakai TikTok. Tapi aku tuh sering kalau lagi kayak scroll di Instagram, tiba-tiba nongol nih TikTok yang joget-joget gitu. Terus ada lagi kayak fun fact atau resep masak atau resep apa gitu. Terus juga lagi hype nih kayaknya belakangan ini kayak orang-orang pada BM nikah muda tuh. Aduh, kalian tahu gak sih berita itu? Iya, itu cewek tuh gini, kalau cowok kan mungkin ngeluhnya kayak, capek banget gue, ayo ngegame. Kalau cewek tuh kadang kayak, duh capek banget gue pengen nikah aja. Pasti kayak gitu kalau cewek tuh. Iya kan? Iya sih. Benar-benar. Tapi kalau kalian sendiri nanggepinnya gimana? Kalau menurut gue sih gimana ya? Kalau buat dijadiin candaan doang, it's okay lah. Tapi kalau misalnya emang bener-bener pengen nikah muda dan emang udah siap mental lahir batin, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau terlalu muda ya jangan juga lah. Apalagi kalau cuma buat memenuhi ke-BM-an ya. Kayak BM pengen nikah kan bisa yang lain gitu BM-nya. Iya. Buat ngilangin rasa bosan pengennya nikah, ya ampun. Pasti cewek-cewek kayak gitu kalau capek. Pengennya Iya nikah. sih. Tapi beneran ya guys ya, itu cuma bercandaan sejenak aja karena kita terlalu hektik dengan urusan yang lain-lain. Iya, sebenarnya kan kalau kayak gitu juga bisa kita cegah kalau kita tahu kan dampaknya. Misalnya kayak nikah muda itu berdampak apa sih buat kita perempuan atau si laki-lakinya juga gitu kan. Kalau untuk bercandaan juga it's okay, tapi kalau buat yang benar-benar real pengen nikah, wah kayaknya harus mikir lebih jauh gak sih? Bener-bener. Apalagi kayak gini, maksudnya keuangan juga buat kita juga anak-anak sekolah pasti kan keuangan terganggu. Kita udah kelas 12, udah pengen lulus, pasti banyak dong kebutuhan kita kayak buat daftar-daftar di mana gitu kan. Bener banget. Bener. Karena kadang gimana ya, untuk memilih buat nikah muda itu benar-benar harus dipikir matang-matang gitu loh. Nggak bukan karena kalian misalnya udah pacaran lama, terus kayak udah ditanyain kapan mau nikah, kapan atau apa. Karena kayak ya nikah itu 2 orang seumur hidup gitu. Iya. Ya nggak sih? Kayak kayaknya bukan orang deh, tapi kayak 2 keluarga dijadiin. Ya benar-benar. Iya. Ya kan? Kayak harus bener
dipikir matang-matang gitu. Dan banyak banget nggak sih kalian suka dengar kayak alasan mereka untuk nikah muda tuh untuk menghindari zina. Padahal kalau menghindari zina itu bisa mati muda nggak sih? Ya, ya karena Iya, apa ya? Mati muda juga bisa menghindari zina gitu. Menghindari zina tuh banyak banget kan, kayak misalnya kalian ikut pengajian atau apa, itu menurut gue udah menghindari zina gitu. Dengan gak pacaran juga udah iya benar. menghindari zina, karena kan pacaran kan awal dari semuanya bisa terjadi kan. Jadi menurut gue banyak banget sih cara untuk menghindari zina-zina kayak gitu tuh. Jadi Apalagi Jadi kan dari zina itu caranya itu bukan nikah muda ya guys. apalagi buat kita, masa kita belajar aja kita masih pusing gitu, kadang-kadang materi nggak masuk ya nggak sih? iya benar Terus bang. ditambah belajar online kayak gini, belajar langsung aja kadang materi masih hilang-hilangan, apalagi Iya kayak benar. gini gitu kan. Kayak Apalagi dampak belajarnya itu masih banyak, apalagi kita harus mengurusin nikah muda ya nggak sih? benar. Apalagi kadang suka ada guru yang kayak cuma ngasih tugas doang dan nggak ngasih tahu penjelasan materinya apa atau apa, tuh kayak kita jadi bingung sendiri gak sih untuk ngerjain Iya tugas benar-benar. kita, ya kan? Bahkan kadang udah dijelasin pun ketika dikasih tugas kita masih suka nanya-nanya kayak, Iya, kita masih nggak paham. iya ini maksudnya gimana, ini kita disuruh apa gitu. Apalagi guru yang cuma ngasih tugas itu kayak, ini kita belajar apa sebenarnya. Malah lagi misalnya baru masuk materi baru, tiba-tiba suruh, kalian pelajari ya, kalian kerjain ini ya, habis pelajari. Sumpah itu kayak, gila, belajar langsung aja belum tentu paham, apalagi online, terus langsung dikasih tugas, ya nggak sih? Bener-bener. Apalagi kayak ini masih belum jelas kan kita nanti ada UN atau enggak, itu kayak Iya, benar. menurut gue kayak belajarnya aja tuh kita masih kurang serius gitu. Ini udah mau semester 2 loh, kita belajarnya masih kayak gini gitu. Gimana nanti kalau mau ujian kayak gimana gitu. Apalagi kan bentar lagi bulan Januari kita SNM ya, udah kelas 12 maksudnya kita Oh iya. masih gambaran buat SNM masih nggak begitu bagus ya sih? Iya benar-benar benar. Apalagi kan kita nanti Ya, ada berdampak berita. banget sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya kayak gini, maksudnya COVID ini berdampak banget, apalagi buat kita yang kelas 12 kan. Iya benar. Mungkin kalau tahun lalu mereka yang kelas 12 tahun lalu mungkin mereka tiba-tiba lulus gitu ya. Kalau kan kita Gak mikirnya tiba-tiba. kayak, iya, kan kita kayak, oh ini mungkin nanti kelar nih abis lebaran, kan nanti ada berita kayak gitu kan, masuk abis lebaran. Itu kayak, sebenarnya pas ada berita itu kayak agak sedih sih, pengen lebih lagi di rumah, tapi ternyata tiba-tiba sampai Desember masih di rumah. Iya, Itu benar. kayak gimana ya, jenuh banget belajar kayak gini, absen, masih merem, ntar tidur lagi, baru bangun lagi, ya kan kayak gitu kan. Itu kayak Iya sih ya. bener-bener jenuh banget sih kalau untuk belajar online. Tapi nanti ketika kita udah pulih, udah masuk seperti biasa, kita pasti bakalan kangen ngerjain tugas sambil Iya sih. rebahan, deadline tugas berminggu-minggu atau berhari-hari, itu pasti kangen sih. Iya sih. Benar-benar. Maksudnya kalau buat kayak kita juga ya, bukan hanya kayak sekolah doang nggak sih? Kayak keuangan kita juga, maksudnya kita tuh harus bayar, misalnya kayak bayar ini, bayar itu, buku BTS ya. Kita Iya benar. maksudnya mau meringankan lah, setidaknya bisa kalau nggak ada pandemi ini kita mungkin udah punya planning buat kayak ngumpulin dikit-dikit nanti bayar BTS sendiri gitu. Tapi kan kalau kayak gini kita juga jadi bingung ya, orang tua juga ada beberapa yang keganggu, kita juga mungkin jadi uang jajannya nggak ada atau kepotong gitu, nggak sih kalian ngerasain? Banget Iya lah. ya benar. Kayak banyak yang harus kita siapkan, tapi secara finansial amat sangat susah ya, sulit gitu untuk kita reach out. So dari orang tua kita juga, kita kan nggak bisa maksain gitu kan. Iya. Gimana pun kita harus apa ya? Ih kok gue jadi kayak finansial tuh benar-benar kayak sensitif gak sih, kalau misalnya kita harus ngertiin juga keadaan ekonomi orang tua, susah atau enggaknya gitu, nggak bisa maksain kehendak. Apalagi kayak untungnya kayak sekolah, pemerintah udah ngebantu kita untuk ada kuota gratis gitu kan. Itu menurutku sangat amat
ngebantu banget untuk teman-teman yang secara finansial itu kurang. Iya benar sih. Karena Gitu. Jadi jangan disia-siakan ya guys kuota internet itu benar-benar, untuk belajar. apalagi buat kalian yang rumahnya ada wifi-nya gitu. Terus kalian nggak punya kuota, seperti kayak biasa di rumah nggak punya kuota, terus kalian dapat bantuan ketika kalian harus pergi dan masuk sekolah tuh kalian masih bisa gitu loh, masih bisa belajar lewat HP dengan kuota yang dikasih sekolah. Itu menurut gue kayak bener-bener ngebantu banget sih. Karena kan nggak setiap orang tua bisa untuk ngebeliin kuota anaknya terus-terusan kan. Pasti Iya benar. mereka juga punya apa sih, financial Lain. iya, kebutuhan lain. Kayak misalnya kita nggak tahu mereka punya anak berapa, apa sih, kayak apa sih permasalahan ekonomi keluarganya kayak gimana, kan kita nggak ada yang tahu gitu. Jadi untuk kuota-kuota kayak gini sih lumayan banget membantu sih. Walaupun kita dapatnya agak telat ya, tapi lumayan membantu untuk meringankan ekonomi keluarga juga. Betul banget. Berarti kan emang nggak selalu dampak itu buruk ya. Pasti kan ada positifnya gitu kan. Kalau menurut kalian dampak positif dari COVID ini apa sih? Dampak banyak sih. Maksudnya dampak positifnya kita di rumahin gini kan? Iya, kayak semua dari rumah, kerja, sekolah gitu. Ya, pastinya kita ngerasa lebih aman gitu kan daripada kita harus offline school gitu kan. Terus pasti banyak yang kena nanti terpapar COVID-19 gitu kan. Terus itu menurutku pemerintah sudah mengambil tindakan yang tegas ketika menyuruh kita work from home, terus ibadah dari rumah, sekolah dari rumah gitu. Semuanya dilakukan di rumah gitu. Itu sisi positifnya. Sisi negatifnya apa ya? Ya rasa bosan menurutku itu suatu hal yang wajar gitu. Rasa jenuh juga suatu hal yang wajar gitu. Tapi bagaimana cara kita untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah itu? Apa sih gue ngomong apa sih? Maaf ya guys. Ya pokoknya sisi negatifnya apa ya? Oh mungkin worry kali ya, kayak mental kalian takut gak sih kalau misalnya ketika dengar lonjakan pasien COVID-19 gitu. Nah, kan ya itu sih paling gue nggak ngerasa ada negatifnya sih, paling gue cuma kayak sakit mata doang, sakit pinggang, sakit, udah itu aja. Ya sih. Kalau menurut gue sisi positifnya itu lumayan banyak, kayak kita yang tadinya nggak ada waktu untuk ngerawat diri jadi punya banyak waktu, ya kan? Kita yang tadinya apa sih, kayak ada pengen apa ya, pengen punya pencapaian gitu di rumah, misalnya pengen leha-leha atau apa, itu jadi kayak kesampaian gitu kan. Terus kayak kalian bisa jadi mempercantik diri gitu kalau kalian di rumah doang. Ya misalnya diet kalian gitu tercapai, lumayan ngebantu. Tapi kadang malah yang tadinya pengen diet tapi malah kayak belanja GoFood terus. Iya sih benar. Oh iya benar. Pokoknya banyak ya. Dan kita juga bisa tahu gitu teman kita yang bener-beneran temen sama yang cuma sekedar teman di sekolah gitu kan, jadi kita jadi tahu. Terus banyak belajar juga dari platform media gitu, yang tadinya kita di sekolah nggak punya waktu untuk cari tahu kayak gitu, sekarang di rumah jadi lebih banyak cari tahu. Terus juga paling sisi negatifnya itu lebih ke mental sih, kita jadi mentalnya nggak stabil gitu. Kadang malam-malam apa yang nggak harus dipikirin jadi dipikirin, kayak overthinking gitu. Cewek pasti overthinking kan? Pasti, kayaknya semua orang ngerasain gak sih? Iya. Tiap hari ada aja yang dipikirin. Iya, pasti cewek-cewek sekarang nih pasti malam-malam pasti ada aja yang nangis. Iya sih bener.
Entah itu, Kayak ada aja tiap malam yang dipikirin. iya, entah itu mikirin pacarnya, atau hubungan dia sama keluarga, atau yang nggak penting, pasti dipikirin ntar nangis. Kayak gitu pasti deh cewek. Kadang kayak cuma mikir besok mau ngelakuin apa ya gitu. Besok besok bangun pagi, terus habis bangun pagi ngapain ya? Sholat subuh, habis sholat subuh ngapain ya gitu. Terus kayak itu yang dipikirin banget, terus kayak tiba-tiba nangis gitu kan gak jelas ya. Iya, benar-benar. Apa cuma gue doang yang ngerasain? Enggak ya? Enggak, Banyak yang enggak. Kayaknya enggak deh. semuanya ya. Kalau Anissa nih, di rumah selama pandemi dari kemarin, dari awal sampai sekarang, apa yang dirasain? Pasti, kalau yang gue tahu, lu kan pinter banget ya. Pasti belajar gitu kan. Tapi kan nggak belajar juga kan? Apa yang... Iya. Pasti ya kalau misalnya belajar nih, kalau PJJ kan itu wajib ya. Udah kayak gitu, PJJ itu wajib. Maksudnya udah belajar PJJ, mau belajar lagi nih niatnya nih kayak belajar buat nanti ujian ini, ujian itu gitu. Udah kayak gitu tapi rasa apa ya jenuh gitu ya. Mungkin karena yang dilihat tuh itu lagi gitu kan. Pasti kalau belajar kan kita searching di HP lagi, kalau nggak di laptop. Terus kalau nggak buka buku, itu aja yang dilakuin. Jadi ada lah titik jenuhnya kayak aduh capek banget nih, rasanya pengen istirahat, rasanya pengen ngelepasin semua gitu loh, kayak udah nggak mau ngapa-ngapain, mau diem aja gitu. Terus juga semenjak pandemi ini jadi lebih mengenal diri sih, kayak gue tuh sukanya apa ya gitu, gue enjoy pas lagi ngapain, gue nggak suka pas ngapain gitu, ngerti gak sih? Iya. Iya. Memahami gitu gimana sih sebenarnya diri kita sendiri. Mungkin sejauh ini selama hidup ini ya 17 tahun hidup ini kayak nggak ngerti diri sendiri gitu, kurang mengerti. Tapi semenjak dikasih 8 bulan nih, hampir 10 bulan ya kita di rumah, 10 bulan di rumah, jadi kayak mengerti, oh berarti lebih enjoy pas gini nih, pas lagi ngelakuin ini gitu sih. Ya benar sih, kalau ini kayaknya lebih banyak dampak positifnya daripada negatifnya. Benar-benar. Apalagi Kayak sekarang udah lumayan agak renggang kan pemerintah, jadi kayak kita udah bisa refreshing ke suatu tempat atau liburan. Itu menurut gue lumayan membantu sih ketika pemerintah udah ngebuka pariwisata kayak gitu. Kan kita nggak mungkin juga ya diem aja di rumah, nggak kemana-mana, pasti pengen juga jalan-jalan gitu. Menurut gue sih itu terobosan yang baru, asal tetap mematuhi protokol. Kalian udah sempet jalan-jalan belum nih? Belum. Baru wacana. belum sih gue. Yang rencana ini kayak bakal kesini tanggal sekian, pas hari H gitu kan duitnya nggak ada ya. Iya benar. Duit gitu. benar. Kan habis mulu nih duit gitu. Pasti sih itu. Iya sih. Kayak banyak hal yang nggak terduga gitu bakal terjadi nggak sih? Benar. Apalagi kadang uang jajan dipotong gitu kan. Ya. Udah tahu uang jajan dipotong tapi jajan terus. Iya bener. Tapi udah niat nggak sih kayak pengen ngumpulin pokoknya hari ini nggak boleh jajan, buat kapan gitu, buat beli apa, tapi tetap aja dipakai buat jajan. Benar. Emang kayak gitu. Cewek sih kayak gitu nggak bisa tahan banget lihat uang. Ya bener. Kalian kalau jajan biasanya apa nih? Makanan kah atau skincare kah atau barang elektronik? Bulan ini sih makanan ya. Makanan. Iya bener. Karena gabut, diem gitu kayak udah bingung mau ngapain, jalan keluarnya ya makan gitu. Udah bingung ngapain nih, jalan keluarnya makan gitu. Udah bosen makan lagi gitu. Udah repeat aja terus makan. Karena kalau skincare kan gimana ya, pasti harganya mahal kan. Nggak ngumpulin uangnya tuh pasti kehambat sama jajannya itu. Pengen ngumpulin uang buat skincare, ada tukang seblak, beli seblak. Tukang somai, beli somai. Jadi uangnya habis di situ, bukan habis di skincare. Iya benar. Apa yang diimpikan berbeda dengan apa yang dibeli. Iya. Kenyataannya emang gak seindah bayangan ya. Iyalah pasti. Oh iya, BTW tadi Anissa sempat singgung-singgung tentang kayak bosan belajar gitu. Di sini teman-teman kalian ngerasain nggak sih, kayak kalian ngelakuin nggak? Misalnya kalian belajar nih 2 jam gitu kan. Terus abis itu kalian me time-nya itu 8 jam.
Itu sih pernah lah. Itu kayak udah bener-bener udah capek banget, ngerasa capek. Bahkan pernah sampai udah gue pengen me time dulu nih seminggu, bener-bener seminggu. Serius. Iya. Selain PJJ pernah megang buku sama sekali. Itu bener-bener karena udah capek banget kali, udah jenuh gitu kayak aduh gila, sumpah udah capek banget belajar gitu. Udahlah pengen rehat dulu. Jadi PJJ, abis selesai PJJ udah bener-bener gak megang buku. Tapi itu keterlaluan sih, jangan dicontoh. Gak apa-apa kok. Gue kayak gitu soalnya. Dan Enggak, masalah sama kita tuh bodoh. ya benar. Tidak sepintar Anissa. Benar. Sih enggak lah. Gimana ya? Kayak kadang nih kita tuh niat belajar. Tapi pas udah di laptop tuh kayak udah sambil dengerin lagu atau apa. Tiba-tiba 10 menit kemudian kayak udah agak ngantuk. Akhirnya istirahat dulu deh. Istirahatnya kelamaan. Akhirnya yang mau dipelajarin jadi lupa gitu. Jadi nggak jadi belajar. Kalau gue sih seringnya gitu ya. Tapi nanti semester 2 mudah-mudahan lebih baik lah. Ya amin. Pasti Karena dong kita kedepannya harus lebih baik. harus mempersiapkan untuk masuk ujian perguruan tinggi juga kan. Dan nggak bisa juga karena apa sih namanya, denial kita tuh kan bukan satu sekolah, bukan satu kelas, bukan satu angkatan, tapi satu Indonesia. Oh, ya Jadi benar. benar-benar kita mempersiapkan. Benar sih. Walaupun 2020 bikin pusing ya, tapi banyak hikmah yang bisa diambil dari tahun-tahun Iya sih. dari bulan-bulan lalu. Oke, mau nanya dong, satu makna yang bisa menggambarkan 2020 bagi kalian tuh apa? Coba Sarlan dulu. No. Dari tadi gue terus Leli dong. Ayo coba. Kayak apa ya? 2020 walaupun tahun terburuk buat orang-orang lain, tapi buat gue nggak terlalu sih, karena kayak di sini gue bisa belajar banyak banget apa yang gak gue tahu sebelumnya, terus gue jadi tahu dan banyak banget hikmah yang bisa diambil, banyak sisi positifnya walaupun ada negatifnya. Yang penting kita ambil yang positifnya aja, buang negatifnya. Dan banyak-banyak belajar lagi sih untuk ke depan-depannya gimana. Dan bersyukur. Menurut gue bersyukur sih. Karena masih bisa dikasih sehat sampai sekarang. Iya, bener sih. Carla gimana? Kalau gue sendiri, beda-beda ya setiap orang mungkin, tapi menurut gue di tahun 2020 ini nggak begitu buruk. Karena yang sebenarnya buruk itu gue di tahun 2018, jadi gue ngelis kegagalan gue. Setiap tahun gue ngelis kegagalan gue, di mana gue ngerasa kayak benar-benar having mental breakdown, terus benar-benar kayak anxiety banget. Dan ternyata di 2020 gue nggak terlalu banyak catatan. Ternyata di 2018 ini banyak banget. So, terima kasih 2020 atas segala kenangan atau kesusahan. Nggak susah. Cuma mungkin, apa ya, gimana ya? Gue ngomongnya 2020, thank you so much. Apalagi di akhir tahun ini gue ngerasa banyak banget dikasih kemudahan, dilancarin semua urusan-urusan gue, bahkan mimpi-mimpi gue ada beberapa yang tercapai di tahun ini. Terus apa lagi ya, gue bukan orang baik ya, di tahun ini gue ngerasa kayak gue bukan orang baik, tapi gue dikelilingi oleh orang baik gitu. So menurut gue itu yang paling bikin gue bersyukur banget bisa bertahan sampai sekarang di tahun ini. Di akhir tahun keluarga gue juga sehat-sehat, alhamdulillah sehat terus gitu kan. Terus bokap gue juga pekerjaannya tidak terlalu berpengaruh saat pandemi kayak gini. Itu gue bersyukur banget sih. Thank you 2020. Emang kayaknya tuh tahun 2020 tuh terlalu mengesankan gak sih untuk diceritakan? Kayak banyak pengalaman yang kita nggak tahu, yang kita nggak dapet dari tahun-tahun sebelumnya, dan kita dapetin di 2020 yang singkat ini. Yang kita cuma diem di rumah, kita bisa tahu gimana orang sekeliling kita, gitu kan. Jadi, ya emang sih, tahun 2020 tuh paling mengesankan.
Oke, terima kasih banyak semua udah mau nih ngobrol-ngobrol hari ini, malam ini. Udah mau diganggu sebentar. Oke, see you next Belajar time. Dah Bye. guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam.